Silakan duduk jemaat kekasih, Tuhan memberkati kita. Minggu ini kita selesaikan serial khotbah 7 harus yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita bagi gerejanya, bagi umat pilihannya. Mulai minggu depan dan minggu-minggu ke depan kita akan membahas 7 mujizat yang dilakukan Yesus Kristus yang tercatat dalam kitab Injil Yohanes untuk membuktikan bahwa dia bukan sekedar nabi, dia bukan sekedar anak Yusuf dan Maria, dia bukan sekedar manusia yang tanpa dosa yang pernah hidup dan menghiasi sejarah manusia, tapi dia Allah yang berbungkuskan kelembagaan manusia. Mulai minggu depan dan seterusnya, sudah baca topik-topik khotbah yang menarik ini pada warta gereja yang ada pada tangan Bapak Ibu Saudara. Olehnya setiap ibadah ambil warta gereja. Sudah mau sumbang sukarela silahkan, gratis pun tidak mengapa, supaya sudah bisa lihat judul-judul khotbah dan berbagai informasi tentang kelangsungan ibadah dan pekerjaan Tuhan di gereja kita GBI Mawar Saron. Hari ini tema yang saya kemukakan dalam mengakhiri ibadah serial khotbah 7 keharusan yang dikerjakan oleh Tuhan, dan yang terakhir ini adalah keharusan yang harus kita kerjakan sebagai umat pilihannya. Judulnya, kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Bacaan firman terambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Hal yang pertama yang kita perlu kaji dari 2 kebenaran yang tersimpan dalam ayat-ayat ini adalah kekristenan dibandingkan dengan seorang budak. Budak, hamba. Kalau kata hamba masih bagus kedengaran, tapi budak lebih rendah lagi. Tidak pernah ada doa yang dipanjatkan Bapa di sorga, budakmu ini berdoa kepadamu, jarang. Tapi kata yang kita dengar, Bapa di sorga, hambamu berdoa. Berarti budak lebih rendah daripada hamba. Budak, kekristenan digambarkan sebagai budak. Lalu siapa menjadi majikan kita? Yesus Kristus yang tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan membawa diri seperti seorang budaklah berkat mencari kita, bukan kita mencari berkat. Orang dunia boleh mencari berkat dengan susah payah, tapi bagi seorang anak Tuhan yang menjadi budaknya Yesus Kristus, yang berkata segala kuasa di surga dan di bumi diserahkan ke dalam tangan. Kita tidak usah mencari ketenaran dan kemasyhuran. Kita tidak usah mencari pangkat dan kedudukan, bukan itu pencariannya kita. Apa yang Alkitab ajak untuk kita cari? Carilah Tuhan selagi dapat ditemui. Berdoalah kepadanya selagi dia hampir. Matius 6 ayat 33, ayat populer Alkitab, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta segala kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan padamu. Hari ini hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Banyak orang tinggalkan ibadah minggu karena dia harus pergi piknik. Piknik tidak salah, tapi jangan pada hari ibadah. Main golf tidak salah, tapi jangan pada hari yang Tuhan tetapkan untuk kita bertemu dengan dia, untuk mencari wajahnya dan menyembah dia. Hari Kamis kemarin saya sekeluarga berikut dengan besan, dengan mantu, dengan cucu-cucu pergi ke Bandung untuk jalan-jalan, rileks. Tapi saya janji sama putra saya, kalau papa pulang hari Jumat boleh jalan-jalan. Tapi kalau pulang hari Sabtu, kalian pergi saja, papa di rumah. Sembahyang untuk mempersiapkan diri untuk hari Minggu. Khotbah itu tidak gampang. Kelihatannya Pak Yakub lancar banget ngomongnya ya. Tapi tidak gampang khotbah itu. Karenanya khotbah orang bertanya, Bapak punya ibadah 2, 3 sampai 4 kali. Apa Bapak khotbah sama? Sama. Jam 6 kau datang khotbah ini juga. Jam 9 dan kalau ada jam 1 di Raden Saleh ini juga, dan jam 5 sore. Kenapa? Karena saya belum mampu menyiapkan 4 khotbah 1 hari Minggu. Belum mampu. Kalau saya cuman khotbah tok bisa. Tapi kalau saya mesti melayani KKR, saya mesti berceramah, saya mesti masuk kantor, saya mesti tulis buku, 4 kali berturut-turut saya belum mampu.
Kalau asal khotbah asal bunyi asbun, 100 pun bisa sekali satu hari saya bisa kerjakan. Tapi khotbah yang membangun, khotbah yang memberikan jalan keluar bagi orang, khotbah yang membuat iman menghasilkan mujizat, sehingga saudara melihat pertolongan Tuhan yang tidak kelihatan itu menjadi nyata dalam perbuatannya setiap hari yang kita lalui. Itu tidak gampang. Siapa bilang khotbah itu gampang? Saya ini pengkhotbah. 3 tahun ke depan saya melayani Tuhan 50 tahun sepenuh masa. 3 tahun ke depan gembala sidang begini melayani Tuhan sebagai pengkhotbah 50 tahun. Lalu emang umur Bapak sekarang berapa? 68 tahun 5 bulan. Saya melayani Tuhan masih muda, 18 tahun. Saya bukan pengusaha bangkrut dan jadi pendeta. Saya bukan dokter bangkrut dan jadi pendeta. Saya bukan insinyur bangkrut dan jadi pendeta. Saya bukan pengacara bangkrut dan jadi pendeta. Saya dipanggil Tuhan SMP kelas 3. Masih usia yang masih terlalu muda. Yeremia masih canggih karena dipanggil Tuhan dalam rahim ibu. Belum melihat dunia, Tuhan sudah menyisihkan dia menjadi alat dalam tangannya. Jadi saya mengerti apa artinya berkhotbah. Saya mengerti bagaimana khotbah mengangkat orang dari kehinaan menjadi orang yang dipakai Tuhan. Karenanya betapa penting khotbah itu. Bukankah saudara juga datang kemari mencari khotbah? Saudara tidak mencari karpet. Carilah ke hotel berbintang. Di sana karpet-karpet yang hebat Anda jumpai. Anda tidak mencari ruang AC. Pergilah ke mall. Pergilah ke lobi hotel mewah. Anda bisa duduk di sana sampai larut malam pun. Gak ada satpam datang berkata, Bapak kenapa duduk-duduk di sini? Namanya lobi, tempat orang duduk. Gak ada yang mengganggu Anda. Kau duduk menikmati AC di lobi hotel. Asal jangan kau rusakkan kursinya. Atau kau ngerokok dan membakar kursinya. Berarti kita semua sepakat kita tidak kemari mencari gedung. Kita tidak mencari karpet, tidak mencari tempat duduk. Ada tempat duduk di dunia lebih canggih dari tempat duduk gerejamu dan gerejaku. Gerejanya Yesus Kristus. Dan kita mencari apa hari ini? Kita mencari khotbah. Yang memberikan solusi, yang memberikan jalan keluar, yang menciptakan iman, yang menghadirkan mujizat. Puji Tuhan untuk itu. Dan karenanya saya membayar harga untuk menyiapkan khotbah. Ya suguhannya tidak pakai sendok makan, tidak pakai sendok teh, pakai skop. Gizinya dijamin karena semua berasal dari firman. Bukan buah pikiran manusia, tapi firman Allah yang dikumandangkan. Karenanya khotbah yang baik itu berasal dari Alkitab. Hanya Alkitab yang dibicarakan. Kalaupun ada bumbu-bumbu yang bernama gelak-gelakar dan tertawa. Tapi bukan itu intinya. Sekarang kita tidak datang mencari pelawak. Pelawak ada di gedung-gedung umum. Taman Ismail Marzuki, di sana ada mereka. Tapi hari ini kita mencari firman Allah. Hal pertama yang saya temukan di sini, kekristenan digambarkan sebagai seorang budak. Dan budak itu pada zaman dulu itu diterima wajar dalam masyarakat. Jadi budak itu pada zaman Tuhan Yesus itu merupakan hal-hal yang diterima. Bahkan dalam perjanjian lama pun budak sudah merupakan hal biasa. Perbudakan ditemui pada zaman dahulu. Bahkan perekonomian orang-orang negara-negara yang hebat dan maju seperti Mesir, seperti Yunani, seperti Italia. Datang dari budak-budak yang bekerja keras. Bukankah bangsa Israel juga pernah menjadi budak? Mereka ada di tanah Mesir dalam jumlah hampir 3 juta orang bercatatan Alkitab. 3 juta orang menjadi budak di Mesir. Dia begitu diperhamba, mereka tidak punya hak untuk membantah, tidak punya hak untuk menuntut sesuatu, tidak punya hak untuk berbantah-bantah dengan orang-orang yang di atas pegang kuasa. Mereka kehilangan hak, itulah seorang budak. Lebih rendah daripada hamba. Mereka tidak punya hak untuk menuntut, tidak punya hak untuk menerima terima kasih. Tidak punya hak untuk menerima sesuatu akibat dari apa yang mereka telah lakukan. Karenanya kekristenan digambarkan seperti itu. Berarti kekristenan itu cuma menyerah kepada atasan. Siapa atasan kita? Sekali lagi saya katakan tadi, atasan kita adalah Yesus Kristus.
yang menamakan dirinya raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala yang dipertuan. Lalu siapa hambanya, siapa budaknya? Kita semua yang percaya dan mengikut dia. Kemarin kita mendengarkan khotbah minggu lalu, Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Tapi ada 3 keharusan yang harus kita kerjakan sebagai umatnya. Keharusan yang pertama adalah menyangkal diri, keharusan yang kedua adalah pikul salib, dan keharusan yang ketiga adalah mengikut dia. Sekarang kita dapatkan keharusan yang keempat, menjadi budak, mentalitas budak. Dan budak itu ditandai dengan beberapa hal. Tapi sebelum saya lari ke sana, saya mau berikan dulu definisi tentang budak. Budak adalah orang-orang yang diterima, yang orang-orang yang kehilangan hak dan bergantung kepada orang lain. Tadi saya katakan perekonomian pada zaman dulu Mesir, contoh Yunani sebagai contoh Romawi adalah kerja keras, hasil kerja keras dari para budak yang ada di antara mereka. Pada abad pertama, 1 dari 3 orang yang berada di Italia adalah budak. 1 di antara 5 orang adalah budak di negara-negara lain. Karena itu betapa hebatnya budak-budak pada zaman itu, dijajah habis-habisan, tidak punya hak untuk apa-apa. Nah, dari manakah datang budak-budak ini? Budak itu berasal dari tawanan perang. Mereka berperang dan mereka tangkap orang-orang itu, dibawa ke negerinya seperti Babilonia. Bangsa Israel ditangkap dan dibawa ke Babilonia. Mereka diperbudak di sana. Jadi budak itu datang dari akibat perang. Orang-orang ditawan dan dijadikan budak untuk dipekerjakan paksa demi kepentingan dari negara yang telah memenangkan perang. Tapi budak juga berasal dari orang-orang yang malas, yang tidak mau bekerja. Akhirnya mengantungkan dirinya pada orang lain. Sehingga dia datang dan membawa dirinya dan berkata, aku rela menjadi budak dari tuan, dari majikan. Dan mereka adalah orang-orang malas yang tidak mau bekerja. Mereka cuma hanya menyerahkan diri dan bergantung kepada orang lain. Harap belas kasihan orang. Itulah budak juga, mereka masuk dalam budak. Tetapi juga budak karena mereka tidak sanggup bayar utang. Ada banyak orang sekarang berutang dengan gampangnya. Dan dia melihat muka orang yang mengutangi pun tanpa rasa bersalah. Tanpa ada rasa minta maaf dan berkata, minta maaf ya, utang saya belum mampu bayar. Tapi saya janji, saya cicil dah 10.000 rupiah per bulan. Terserah bagaimana you punya tanggapan. Masa utang lo miliar, masa lo bayar 10.000? Tidak mengapa, yang penting niatku untuk membayar utang nampak di sana. Adakah kita enak utang, bayarnya kagak mau? Tapi zaman dulu kau tidak mampu bayar utang, kau diambil menjadi budak. Pernah dengar cerita tentang seorang janda yang dia mempunyai hanya sedikit minyak di rumahnya. Lalu tiba-tiba suaminya meninggal, suaminya hamba Tuhan. Mati dan meninggalkan utang. Hamba dari Elisa. Maka si perempuan janda ini datang kepada Elisa dan berkata, Tuanku, hamba Tuhan yang adalah suami saya itu mati dan meninggalkan hutang. Dan 2 anak gadisku sedang diambil untuk menjadi budak. Jadi tidak sanggup membayar utang, harus ambil menjadi budak. Artinya rela kerja apa saja. Makanya nggak heran kalau TKI kita di Timur Tengah gampang saja diperkosa, diperdaya dan sebagainya. Karena memang itu adat istiadatnya, hukum. Orang yang diberi makan, orang diberi minum, diberi tempat tidur, dikasih gaji, budak. Disuruh apa juga harus mau. Namanya budak, kehilangan hak. Tidak punya hak untuk membantah, tidak punya hak untuk membela diri. Itu satu ketentuan, budak. Kalau kau tidak mau jadi budak, jangan kerja di bawah saya, kerja sendiri. Kalau kau tidak mau jadi budak, kenapa harus tinggal di rumah saya? Minta gaji dari saya, kau ada pada posisi budak. Jadi budak itu adalah orang yang tidak sanggup membayar hutang. Atau tidak mampu memberi makan diri sendiri. Memberi makan dan minum pada diri sendiri. Bisa menghibur diri sendiri. Karena kau ada pada posisi semacam begitu yang bernama tak berdaya, pantaslah kau datang kepada orang kaya dan berkata, mau daulat tuanku. Hamba ini tidak mampu untuk menjalani kehidupan ini. Bagaimana kalau hamba bisa jadi budak di rumah Bapa, di rumah Tuhan? Oke? Berarti kau siap untuk melakukan apa saja yang aku perintahkan? Siap. Baik pekerjaan yang tidak cocok pada batinmu juga siap. Tidak ada hak padamu untuk membantah. Kau siap? Siap. Kau kerjakan apa saja tidak ada terima kasih dari saya. Siap? Siap. Kau jadi budak. Tapi budak juga berasal dari orang-orang miskin. Yang anaknya dijual menjadi budak. Dan anak-anak juga yang lahir dalam keluarga budak tetap ada pada status budak.
Jadi misalnya bapaknya budak, mamanya budak, kan punya anak nih. Anaknya juga ada pada status budak. Dia tidak berubah posisi. Nah, orang-orang semacam ini nih ramai di sana. Makanya dikatakan pada abad pertama 1 dari 3 orang di Italia budak. Dan 1 dari 5 orang di luar negara Italia adalah budak. Nah, pada posisi seperti itulah Kristus datang dengan sebuah perumpamaan. Adakah di antara kamu yang punya seorang hamba alias budak, yang bekerja di ladang, membajak dan menggembalakan domba? Dua-dua dia kerjakan. Capek kan? Nah, dia pulang ke rumah. Rumah adalah tempat istirahat. Rumah tempat di mana kita mendapatkan penyegaran ulang. Taruhkan kepala di bantal, kekuatan kembali dipulihkan. Hamba ini tidak mendapatkan hak itu. Hamba ini tidak mendapatkan fasilitas itu. Fasilitas orang lain adalah rumah itu tempat istirahat. Rumah itu tempat rileks. Rumah itu mendapatkan penyegaran bagi tubuh, jiwa, dan roh. Tapi dia tidak mendapatkan fasilitas itu. Kenapa? Budak. Budak tidak punya tempat untuk mendapatkan fasilitas. Dia pulang, berkeringat, lelah, terhuyung-huyung berjalan. Apakah Tuhan berkata, udah pulang ya? Mampir, ayo. Mau minum apa nih? Panas atau pakai es? Itu bukan tawarannya. Begitu pulang, majikan langsung bilang, ikat pinggang dan layani aku. Kau tahu kan makanan kesukaanku? Kau tahu kan minuman kesukaanku? Ayo kerjakan. Lalu kalimat terakhirnya, apakah tuannya berkata, terima kasih, thank you very much. Mau lihat godang? Dan kewel. Dia pakai semua bahasa untuk menyatakan ungkapan terima kasih. Apa ada? Nah, demikianlah kamu. Dalam konsep berpikir budak, Tuhan Yesus berkata, demikian juga kamu. Kamu tuh siapa? Yang rajin ke gereja. Kamu tuh siapa? Yang bernama PDP alias pendeta pembantu, PDM alias pendeta muda, PDT alias pendeta. Demikian juga kamu. Siapa tuh kamu? Pelayan-pelayan di gereja. Yang ikut kor Gloria, yang ikut kor Hosana, yang ikut kor juga. Apalagi itu ya? Pelayan-pelayan Tuhan. Demikian juga kamu. Jadi kalau kita ribut-ribut, butuh terima kasih, kalau kita bukan budak. Tapi kita adalah majikan. Dan pada saat kita menempatkan diri sebagai majikan, kita sama dengan Tuhan Allah. Sesuatu tidak boleh sama dengan Tuhan Allah. Sesuatu sama dengan Tuhan Allah itu another idol. Berhala. Firman Allah berkata, siapakah, adakah yang sama dengan aku? Kita tidak sama dengan Tuhan Allah. Allah adalah Allah dan kita adalah kita. Adalah Allah dan kita manusia yang lemah, yang tak berdaya. Jadi pada saat kita membawa diri sebagai majikan, kita samakan diri dengan Tuhan Allah, dan itulah yang Nabi kata Allah marah. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Itulah hukum pertama dari 10 hukum Taurat. Jadi pada saat kita membawa diri sebagai majikan dalam keluarga, besok retret keluarga, hari Senin dan hari Selasa. Bagi bapak-bapak, ibu, saudara yang sudah mendaftarkan diri memenuhi bilangan 600 orang. Besok jam 5 pagi kita sudah harus berada di sini. Kita mendaftarkan ulang dan 10 bus disiapkan panitia untuk membawa kita. Mohon maaf, mobil pribadi semua parkir di lokasi gereja. Semua berangkat pakai bus termasuk aku gembala. Aku dan istri semua berangkat pakai bus bersama saudara. 2 hari di sana kita berbicara tentang keluarga. Yang menjadi problema dalam keluarga adalah pada saat suami membawa diri sebagai majikan. Tinggal komando, mak piring. Dasar bodoh, masa piring saja, garpu sendoknya mana? Masa kau bawa gelas kosong, gelas berisikan minuman dong.
pada saat kalimat-kalimat seperti itu terjadi, kita membawa diri sebagai majikan. Kenapa kita tidak bisa ambil minum sendiri? Emang kenapa? Emang kenapa kalau suami bisa ambil minum sendiri bagi dirinya? Adakah hukum yang melarangnya? Lagi makan matamu main. Dan nyonyaku tidak ada minuman. Salahkah kalau seorang suami ambil minum bagi dirinya dan juga bagi istrinya? Gak salah kan? Gak ada hukum yang melarangnya. Dari biang kerok ribut-ribut dalam keluarga hanya pada saat seseorang membawa dirinya sebagai majikan. Nonton film suami-suami takut istri. Karena istri membawa diri sebagai majikan sampai suami takut. Ada istilah DKI, bukan daerah khusus ibu kota, dibawa ketek istri. Saya berdoa supaya istri-istri sini tidak membawa diri sebagai majikan. Tinggal komando dan perintah. Saya harap juga dalam nama Tuhan Yesus suami-suami di sini tidak membawa diri sebagai majikan. Membawa diri sebagai orang-orang yang tak berdaya. Orang-orang yang tanpa bantuan orang lain dia tidak bisa meraih sukses. Sukses itu bantuan banyak orang. Dari atas yang bernama Tuhan Allah. Dan dari bawah yang bernama sesama. Pertama dari istri, tukang kebun, tukang sapu, pembantu dan sebagainya. Ikut berperan di dalam sukses kita. Kita lihat di sini seorang hebat yang bernama Newton. Isaac Newton atau Isaac Newton. Seorang ahli ilmu filsafat, kimia dan sebagainya dia kuasai. Dia berkata begini. If I can see further than anyone, it is because I stood on the shoulders of the giants. Jika aku melihat lebih jauh dari orang lain, itu karena aku berdiri di atas bahu dari raksasa-raksasa. Bukankah apa yang kita jalani hanya buah karya dari orang lain? Jas ini karya orang lain, bukan karya saya. Coba kalau nggak ada tailor, apa saya bisa pakai jas? Kan saya nggak bisa jahit jas saya sendiri. Gigi kita bersih karena ada tukang pembuat sikat gigi. Saya baca dalam Quran, believe it or not, percaya atau tidak. Mao Zedong tidak pernah sikat gigi seumur hidupnya. Kenapa? Karena dia bilang harimau juga tidak pernah sikat gigi. Bayangkan canggih nggak? Jadi hidup kita tergantung kepada orang lain. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Tanpa istri kita susah, tanpa suami kita susah, tanpa anak-anak pun kita susah. Kita nggak punya anak kita susah, punya anak kita susah. Anak kecil tengah malam bisa menjerit. Dasar anak setan. Tuh bayangkan anak kita dibilang setan. Jadi kalau anak setan berarti bapaknya bapak setan, mamanya mama setan. Kakeknya juga kaki sibolis. Adik-adik muda pasangan yang sedang menyerahkan anak kepada Tuhan. Hari ini ada berapa orangnya? 3 apa 5? 3 orang ya. Baik, puji Tuhan untuk itu. Jemaat sekalian jangan pulang dulu. Kita doakan mereka supaya Tuhan memberkati mereka ke depan menjadi generasi penerus dari gereja. Jadi kalau anakmu tengah malam pada jam yang kurang menguntungkan bernama jam 2 pagi. Dia menjerit-jerit. Begitu diperiksa kakinya tidak terlilit dengan selimut. Diperiksa mohon maaf dia tidak buang air kecil dan juga tidak buang air besar. Dia tidak lapar karena baru disusui 1 jam yang lalu. Itu Tuhan sedang membangunkan saudara untuk berdoa. Untuk menggenapi firman banyak berdoa, banyak berkat, kurang berdoa, kurang berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Dan tidak berdoa, tidak ada berkat. Bukan anak menjerit jam 2 pagi kau bilang dasar setan. Kalimatmu itu membuktikan bahwa kau majikan. Tapi kalau kau bapak yang baik yang cuma punya rendah hati. Kau mengalir saja apa yang sedang terjadi. Karena kau tidak punya hak untuk membantah. Kau tidak punya hak untuk bertanya. Kau tidak punya hak untuk menjeritkan kalimat suffering, why me? Penderitaan kenapa aku yang harus mengalaminya. Kau tidak punya hak karena kau budak. Jalankanlah sikap budak ini dalam hidup. Berkeluarga, bermasyarakat, bergereja.
berbangsa dan bernegara. Ribut-ribut hanya karena orang menunjukkan diri. Siapa dulu dong gua? Siapa dulu dong saya? Kalau bukan saya, ayo mau apa? Mari kita bawa diri dengan rendah. Karena Tuhan melawan orang sombong. Kenapa ada kalimat begitu, Allah melawan orang sombong? Karena orang sombong itu menyamakan dirinya seperti Tuhan Allah. Majikan, bukan budak. Jadi Bapak Ibu Saudara, sedemikian juga seperti kamu. Kamu juga harus demikian. Nah, beberapa ciri dari budak. Yang pertama, budak itu taat. Dia taat saja. Jika majikan berkata duduk, dia taat. Dia nggak bisa bertanya, Tuan, duduk sampai kapan? Andai kata dalam duduk itu saya punya perut sakit, pengen ke toilet, bagaimana? Dia nggak ada hak untuk bertanya. Bapak di sini adalah banyak mungkin militer. Sudah tahu tentang hukum militer kan? Militer tuh di komandan nggak bisa bertanya. Ngerti nggak ngerti laksanakan. Jadi majikan sudah komando, majikan dia dari mukanya kayaknya kurang ngerti nih. Tetapi dia sudah berkata siap. Lalu majikan tanya, siap untuk apa? Dia jawab, siap untuk tidak mengerti. Dari ngerti nggak ngerti, jalan. Nanti sudah pergi kerja laksanakan, tidak tembus, pulang laporan. Laporan. Perintah tadi sudah saya laksanakan, tapi nggak jalan karena 1, 2, 3, 4. Demikian laporan selesai. Siap untuk menunggu perintah yang baru. Ini ada militer di sana nih, Pak Pandiangan ini pendeta kita. Adik keponakan dari Donald Pandiangan, pemanah Indonesia yang bernama Robin Hood Indonesia. Anggota kita dari 6 orang, salah satunya adalah Donald Pandiangan. Teman saya masih muda. Menikah di tangan saya, sampai mati pun di tangan saya. Ini tentara. Dia mengerti apa yang saya ngomong. Alkitab pun menamakan, memberi contoh kekristenan seperti seorang prajurit. Adakah seorang prajurit yang memikirkan kepentingannya? Itu kalimatnya bunyinya begitu. Lalu kepentingan siapa? Komandan. Kepentingan komandan di atas segalanya. Jadi komandan berkata, sekarang berangkat ke timur-timur. Ada peperangan di sana. Dia nggak bisa bilang, komandan, usul. Istri saya lagi hamil tua. Nanti istri saya melahirkan, anak saya tidak lihat muka bapaknya. Boleh? Nah saya bilang, sekarang onslah. Berhenti. Keluar dari barisan militer. Demikian perumpamaan itu. Jadi ketaatan seorang prajurit itu sangat berkadar tinggi. Demikian juga budak. Budak itu tidak punya hak untuk meminta. Tidak hak bertanya. Haknya cuma siap melaksanakan perintah. Maju jalan, gerak. Ketaatan penuh. Itulah budak punya karakter. Taat. Karenanya kenapa Tuhan Yesus itu dikaruniakan Allah nama di atas segala nama? Karena dia memperhambakan dirinya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 mulai, taruhlah pikiran dan perasaanmu seperti yang ada pada Kristus. Walaupun dia Allah, memperhambakan dirinya menjadi manusia. Dan dengar kalimat berikut. Dan taat sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Pada nama itu bertekuk lutut semua yang ada di surga dan di bumi. Dan mengaku semua lidah bahwa dia Yesus Kristus adalah Tuhan. Ketaatan. Dia membawa diri sebagai budak. Allah yang menjadi manusia. Karenanya mulai minggu depan dan seterusnya. 7 khotbah, 7 mujizat yang dilakukan oleh Kristus dan tidak dilakukan oleh siapapun. Membuktikan bahwa dia Allah. Dia bukan sekedar nabi, tidak pernah sekedar orang suci yang pernah hidup tanpa dosa. Tapi dia Allah, Mesias, Juru Selamat. Karena itu, adakan diri. Berikan diri untuk makan makanan yang lezat. Untuk membuat jiwamu tegar di masa yang sukar. Jadi budak itu seorang yang taat. Rasul Paulus menggambarkan itu kepada jemaat Efesus. Efesus 6 ayat 5. Efesus 6 ayat 5. Hai hamba-hamba, hai budak-budak. Taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar.
Nah, dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi taat ini bukan karena takut dan gentar. Tapi takut yang dasarnya adalah tulus hati. Artinya mengerti apa yang dilaksanakan. Bukan takut karena dipecat. Bukan takut karena fasilitas akan diambil. Bukan itu. Tapi dasar daripada ketaatan itulah ketulusan. Artinya dengan demikian apa adanya. Memang aku budak kok. Karena aku budak, aku terima saja. Dengan hati yang tulus, tanpa pertimbangan banyak. Tanpa kalkulasi dengan pikiran. Tanpa pikir untung rugi. Karena tidak ada hak untuk mempertimbangkan itu bagi seorang budak. Bagi orang yang bukan budak, dia boleh hitung untung rugi. Kalau ruginya terlalu banyak, jangan dilaksanakan. Untungnya banyak, boleh dilaksanakan. Budak tidak punya hak untuk pikir untung rugi. Dan kalau dia ketemu rugi, Tuhan, masa kok gini merugikan saya? Apa boleh? Tidak ada. Jadi hal yang pertama adalah dia harus taat. Bukan karena takut, tapi dengan tulus hati. Karakter yang kedua dari seorang budak adalah dia harus setia. Bukan angin-anginan. Bukan hari ini setia, minggu depan udah enggak lagi. Tahun ini setia, tahun depan murtad. Setia. Jadi dia mesti setia. Setia dengan perkara kecil. Setia dengan perkara besar. Setia dengan hal-hal yang menguntungkan atau juga sama sekali tidak menguntungkan. Taat. Dia setia. Kepada jemaat di kota Kolose, Rasul Paulus menggambarkannya, Kolose 3:22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini. Dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja. Untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Allah. Berarti ketaatan itu tidak hanya untuk hal tertentu. Seorang budak itu dalam segala hal. Menyenangkan atau tidak menyenangkan. Merobek hatinya atau membuat dia tertawa. Dia harus jalani dengan setia. Hari ini, besok seterusnya. 24 jam per hari, 7 hari per minggu, 365 hari per tahun. Tidak ada hak untuk membantah. Dia setia melaksanakan tugasnya. Jika kau setia sampai akhir, kepadamu akan kuberikan mahkota hayat. Betapa kesetiaan itu bernilai tinggi di mata Tuhan. Kau kerjakan pekerjaanmu dengan setia, bisnismu dengan setia, jangan kayak kutu loncat. Ntar loncat sana, loncat sini, loncat sana, nggak jadi apa-apa. Udah keburu tua. Udah 40 belum bikin apa-apa. Ntar lagi 50 belum punya apa-apa. Ntar lagi 60, tinggal diantar ke kuburan pakai lagu dong mate ho, sai pikir matu dia ho. Targetkan hidup. Tulus, tetap tenang aja, setia aja. Kau pedagang kaki lima setiap targetkan. 5 tahun aku di kaki lima saja dagang. Sudah tahun ke-6 aku pindah ke kaki 1000. Tahu kaki 1000 di dalam mall yang ribuan tiangnya. Kau sudah punya ruko 2-3 dalam mall. Targetkan. Meleset-meleset sedikit, gak apa-apa. Kalau manusia nggak pernah gagal, itu bukan manusia, patung Gajah Mada. Kalau manusia tidak pernah gagal, itu pertanda kau Tuhan Allah. Dan kegagalan membuktikan kau manusia. Kalau kau tidak gagal, Allah juga jadi bingung. Ini aku ciptakan manusia apa patung Gajah Mada tadinya ya? Nggak mungkin. Kegagalan membuktikan yang kau manusia. Ada kata mutiara berbunyi begini, failure is a sign that we are a human being. Kegagalan adalah tanda yang kita ini manusia biasa. Kalau kau gagal bisnis, coba lagi. Kau gagal berpacaran, coba lagi. Kau gagal dalam rumah tangga, berobat dan bertobat dan baharui rumah tangga, mau pulihkan. Tidak mengapa. Manusia
Kalau tidak pernah tersandung, tidak pernah tersentuh kaki pada batu, dia pasti bukan manusia. Allah tidak pernah gagal karena dia Allah. Bagaimana nyanyi dulu? Baik, dia tak pernah gagal karena dia Allah. Berdiri sama-sama, tepuk tangan rame-rame. Ricky, maju, Mike, musik, siapkan diri. MC backup singers, jangan lambat-lambat. Ini anak-anak muda kok lambat-lambat banget. Maju, nyanyi. Dia tak pernah gagal Karena dia Allah. Tepuk tangan yang ramai. Dia Tak pernah gagal. Dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, tepuk tangan yang keras. puji sembah Dia. Yesusku, Allah mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Sekali lagi. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Haleluya. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Allah mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Haleluya, beri tepuk tangan dan silakan duduk. Tuhan memberkati. Jika kita tidak pernah gagal, kita Allah. Dan kalau kita Allah, kita menyamakan diri dengan Tuhan Allah. Dan itu sebuah pelecehan. Karenanya bawa diri sebagai manusia. Jadi kalau kau gagal berkata pada dirimu sendiri, jangan takut. Itu tanda kau manusia. Jangan gagal lalu bunuh diri. Jangan gagal lalu larikan diri dari kenyataan. Lalu kau ada pada alammu sendiri. Pada duniamu sendiri. Dan kau ada pada murung durja. Gak bisa diganggu orang. Gak bisa diajak bicara sama orang. Jangan lari pada duniamu sendiri. Kau masuk dalam dunia yang wajar. Makan seperti orang lain makan. Tidur seperti orang lain tidur. Kegagalan adalah tanda dan kita adalah manusia. Karena itu setia. Setia kepada tugas, setia kepada apapun yang Tuhan izinkan bagi kita. Kolose pasal 3 ayat 22 sekali lagi. Saya ingin bacakan bagi kita sekalian. Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Dalam segala hal. Garis bawahi dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja. Untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati. Karena takut akan Allah. Jadi kesetiaan kita itu. Mata memandang kepada Tuhan. Bukan mata memandang kepada majikan. Begitu majikan. Kasak-kusuk. Ada bos lo. Ada bos lo. Tenang. Lalu rame-rame balik ke kantor. Duduk entah bikin apa. Gak tahu kerjaan apa. Main game di muka komputer. Bukan. Mari kita kerjakan. Dengan kesetiaan. Seperti anggap Tuhan itu majikan kita. Yang mengawasi kita. Yang ketiga. Karakter yang ketiga dari seorang budak. Menghormati majikannya dengan sepenuh hormat. Tidak coak sedikit pun penghormatan itu. Penghormatannya kepada majikannya, kepada atasannya, kepada orang yang menghidupi dirinya. Itu bukan 99,9%, 100% penghormatan. Kita menghormati orang-orang yang ada di atas kita, yang menghidupi kita. Harus kita kerjakan dengan sepenuh hormat. Apatah lagi Tuhan. Yang oleh rahmat dan anugerahnya kita ada sebagaimana kita ada. Tidak ada seorang pun yang datang ke dalam dunia ini membawa sesuatu.
Berarti segala perkara yang ada pada kita milik Tuhan. Waktu kita, barang-barang yang kita miliki, orang-orang yang ada sekitar kita, itu semua ada pemberian Tuhan. Alkitab berkata, pujilah Tuhan sebab Ia baik. Minggu lalu saya singgung ini. Baik itu dalam bahasa asli Alkitab bernama Tov. Dan Tov itu berisikan 3 hal yang merupakan kebaikan Allah. Yang pertama, barang-barang yang baik. Yang kedua, orang-orang yang baik. Dan ketiga, kesempatan-kesempatan yang baik. Kita butuh barang-barang yang baik. Kita butuh rumah, kita butuh mobil. Kita butuh segala perkara yang merupakan fasilitas yang bernama barang. Kita nggak bisa ajak bicara barang-barang itu karena dia bernama barang mati. Tapi kita memerlukan. Coba kalau nggak ada mobil, kita terlambat ke gereja. Kalau nggak ada mobil, kita terlambat ke kantor dan sebagainya. Kita butuh barang-barang itu. Dan barang-barang yang baik. Bagi sekarang Anda mendapatkan mobil yang push before use. Dorong dulu baru make. Gak usah bersungut. Gak usah lihat orang lain punya mobil baru. Sedangkan kau sekarang punya mobil bekas. Dorong dulu baru make. Tenang. Kau bersyukur itu barang baik padamu pada kondisi sekarang ini. Kau berdoa dan kerja keras. Targetkan diri. Tuhan, aku percaya 2 tahun ke depan mobil ini akan kuganti dengan mobil yang bermerek. Silahkan. Nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Dan kerja keras untuk membayarnya. Bukan cuma malas-malas di rumah, butuh mobil. Nanti rodanya mau diganti, gak ada duitnya. Karena gak bisa bekerja. Mari kita bayar harga. Supaya kita meraih hal yang terbaik dalam hidup. Karena untuk itulah Tuhan ciptakan kita. Waktu itulah Dia memberikan barang-barang yang baik. Rumah yang mungkin banjir, jangankan hujan, baru gerimis saja banjir. Bersyukur dulu. Itu barang baik yang Tuhan kasih kondisi sekarang. Jangan bersungut, apa-apa bersungut, membantah. Jadi kalau kita bersungut dan membantah, kita membawa diri sebagai majikan. Yang punya hak untuk membantah. Dan tidak mengalir seturut dengan aliran yang Tuhan sedang izinkan mengalir dalam perjalanan kehidupan. Bersyukur saja. Orang-orang hebat itu mulai dengan permulaan yang tidak menguntungkan. Permulaan yang selalu sakit. Permulaan yang mengecewakan. Dan mereka tabah. Mereka setia. Mereka tekun. Dan tahu menghormati orang-orang yang di atas. Berilah hormat kepada orang yang layak menerimanya. Ada istilah hutang budi dapat dibayar. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi di bawah mati. Orang-orang yang berhutang sama kita, kita berhak. Kalau Anda tidak mau untuk membalas budi, jangan hutang sama orang. Kalau kita hutang budi sama orang, sampai mati, hutang budi hidup. Ya ulang tahun kita mesti SMS, bos. Selamat ulang tahun ya, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih nih. Gak ada apa-apa yang kami kirim, hanya doa. Itu udah cukup buat dia. Siapa kalau sudah gak pernah tulis itu? Dasar kurang ajar, gak tahu diri. Gak ada ulang tahun macam begini kirim SMS kek. Kalau sekarang gak mau kirim SMS, jangan utang sama orang. Jangan utang budi. Makanya Alkitab berkata jangan berutang barang apapun kepada siapapun. Jangan berutang barang apapun kepada siapapun. Jadi kalau apapun yang saya ngomong dari mimbar bukan demi kepentingan saya, karenanya saya tidak merasa tidak berutang barang apapun kepada siapapun. Saya saudara-saudara menyumbang itu demi kepentingan Tuhan dan pekerjaannya, bukan kepentingan saya. Saya nggak pernah anak saya mau menikah saya pakai mimbar. Bapak Ibu saudara, anak saya nomor 1 mau kawin nih, bisa bikin apa ya? Di kotak di depan ini ada tersedia. Mau kasih amplop kayak, mau kasih cek silahkan. Nggak pernah. Saya sedang berkhotbah di muka jemaat saya sendiri. Saya tidak berkhotbah di muka orang lain yang ada di tengah-tengah hutan belantara yang nggak ngerti apa-apa. Saya tahu saya tidak berutang barang apapun kepada siapapun. Karena dengan berani saya berngomong dari mimbar. Dan saya juga tidak berutang emas. Karena saya tidak berutang barang benda apapun kepada siapa. Semua saya bergantung kepada Dia. Dan saya cuma membawa diri sebagai budak. Dan saya mengerti itu. Pada majikan di atas yang menentukan nafas. Dia berkata, siapakah di antara kamu yang dengan khawatirnya dapat memperpanjang usianya barang sehasta saja. Tidak ada seorang. Karenanya kalau kau tidak ingin SMS orang pada ulang tahunnya, SMS orang pada ulang tahun pernikahannya,
pada waktu pangkatnya lagi dinaikin, pada waktu dia masuk rumah baru, kau rasa tersisa banget ya. Setiap apapun orang itu saya mesti kirim SMS. Kalau kau nggak mau, jangan berutang. Kau bebas. Nah, karena itu, seorang hamba itu ciri ketiganya, dia memberi hormat kepada majikannya. Bukan hormat itu jongkok bangun, bukan. Dari kata-katanya nampak penghormatannya. Dari cara berdandannya nampak penghormatannya. Coba saudara bisa masuk istana dengan pakai celana pendek, pakai sendal lepit, pakai tulisan di depannya ada gambar Pulau Ambon dan tulisan Ambon Manise. Bisa? Ini lagi ngomong di muka Bapak calon bupati supaya dia juga bisa rasa dia ada di Ambon bukan di Jakarta. Boleh? Pampres harus berkata sini. Kau masuk tadi dari mana? Digebukin dulu sampai biru mukanya baru bilang, mau cari apa lu di sini? Karena penghinaan. Masih di istana pakai celana pendek. Pakai kaos oblong lagi. Gambar Pulau Ambon dan tulisan Ambon Manise. Di belakangnya tulisan Batak Pahite. Bisa? Kalau saya pakai formal, jas. Ayo, bagaimana dengan Tuhan Allah? Lihat Abang Adil Sinulingga ke gereja pakai kemeja, pakai dasi. Bagaimana kalau mulai minggu depan kita ke gereja pakai dasi rame-rame sampai orang bingung mana pendeta, mana jemaat. Haleluya. Nah, gitu. Pergi ke pesta saja kau pilih sepatu yang bagus, disesuaikan warna lagi. Blus kuning, rok kuning, sepatu kuning, tas kuning. Dan kalau gigi kuning komplit sudah. The Lady of Yellow. Haleluya. Blus merah, rok merah, sepatu merah, tas merah, dan mata merah. Komplit sudah. The Lady of Red. Haleluya. Kau mengerti bagaimana memadu warna untuk pergi kepada acara-acara duniawi. Kepada orang-orang yang nafasnya hari ini ada, besok hilang. Kenapa tidak ada penghormatan kepada Tuhan Allah di sorga? Kepada para pelayan aja nih, pelayan Tuhan sebulan sekali. Saya nggak pakai tangan pendek, saya pakai batik tangan panjang. Kadang-kadang saya pakai meja, pakai jas, walaupun tidak pakai dasi. Saya menghormati mereka. Nanti mau pergi retret nih, saya lagi pikir nih, saya mau kasih ceramah pakai baju apa, sudah saya pikirkan. Pulang dari sini nih ibadah nih, saya langsung siapkan tas. Karena besok jam 5 sudah mesti kumpul. Saya siapkan sepatu apa yang saya mesti pakai, celananya apa. Karena ada dingin, oke, pakai rompi, rompinya yang model apa. Pakai sweater, sweaternya warna apa. Jangan kita datang kayak bintang film. Jangan, kita menghargai mereka. Ini jemaat, pendeta mesti menghargai jemaatnya. Penghormatan, jadi lewat kata-kata, lewat tindakan, lewat baju, lewat penampilan. Penghormatan kepada Tuhan Allah. Kalau kita hormat Tuhan, Tuhan tidak kekurangan metode atau tidak mempermalukan kita dimanapun. Saudara masih percaya bahwa Allah tidak mempermalukan orang-orang yang berharap kepadanya? Kalau kau menghormati Tuhan Allah akan menghormatimu. Kau tidak gampang dihina orang, tidak gampang ditertawakan orang. Sama kan kita takut malu. Malu. Tuhan bisa membela kita. Kebenaran kita akan dimunculkan Tuhan seperti terang benderang di waktu siang hari. Kau menghargai Tuhan, Tuhan akan membalas karena dia tidak pernah berutang barang apapun kepada siapapun. Saudara menghormati dia, dia balas dengan penghormatan yang luar biasa. Dia rubah posisimu dan itulah janjinya. Dari ekor menjadi kepala, posisi turun menjadi naik. Karena dia tidak pernah berdusta karena dia Allah. Dia tidak saja dia tidak gagal karena dia Allah, tapi dia juga tidak berdusta karena dia Allah. Haleluya bagi namanya. Berikut karakter yang berikut dari seorang budak. Keinginan yang kuat untuk menyenangkan majikannya. Saya baca dulu tadi hal yang ketiga. Menghormati majikannya dengan sepenuh hormat. 1 Timotius 6 ayat 1. Semua orang yang menanggung beban perbudakan. Hendaknya menganggap Tuhan mereka layak. Mendapat segala penghormatan. Agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Saudara lihat bagaimana
penghargaan kepada seseorang dikaitkan dengan supaya nama Tuhan kita jangan dihujat. Berarti bagaimana penghargaan punya nilai sangat berkadar tinggi. Saling hormat menghormati satu dengan yang lain. Dahulu mendahului dalam memberikan hormat. Alkitab berkata begitu. Bukan lihat orang buang muka. Akibatnya apa? Hah? Tadi itu orang apa ya? Itu pelayan Tuhan. Oh ya? Kok pelayan Tuhan kok modelnya gitu? Nah, apa yang dihujat? Tuhan. Karena di bawah pelayan Tuhan ada kata Tuhan terlibat di dalamnya. Jadi hormat menghormati, sayang menyayangi, tolong menolong satu dengan yang lain supaya nama Tuhan kita tidak dihujat. Ya, saudara lihat di sini bagaimana peranan penghormatan itu. Bukan saja hormat Tuhan, hormat menghormati satu dengan yang lain. Cara menyapa, cara memanggil. Ada kata-kata yang melembutkan hati. Bukan kata-kata yang begitu menyerang dan mempojokkan seseorang. Bukan itu. Karena dengan demikian hormat menghormati, nama Tuhan dibela. Hal yang berikut, keinginan yang kuat untuk menyenangkan majikannya adalah sifat yang keempat daripada seorang budak. Titus pasal 2 ayat 9. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Garis bawahi kalimat jangan membantah. Karena memang seorang budak tidak punya hak untuk membantah. Apapun datang ke dalam dirinya, dia bersyukur aja. Karenanya jika orang kurang bersyukur, itu dia membawa diri seperti Tuhan Allah, membantah saja. Jangan punya roh yang suka membantah. Apapun gak pas pada saudara. Ini salah, semua salah. Lalu yang benar itu yang bagaimana? Mengalir saja. Bukankah sesuatu yang salah juga bisa Tuhan robah menjadi sesuatu yang baik? Karena kita berkata segala perkara bekerja bersama-sama. Jangan punya roh yang cuma kritik saja, kritikus. Jangan, terima saja. Demi kepentingan bersama. Demi kemuliaan Tuhan. Mungkin perasaan kita mesti ditekan. Perasaan kita mesti digeser ke belakang. Dan biarlah Tuhan di depan. Biar kepentingan bersama di depan. Kepentinganku tempatkan paling belakang. Tidak mengapa. Memang salahnya di mana? Hanya salahnya jika kita tidak membawa diri seperti budak. Tapi kalau kita bawa diri seperti budak, kita akan terima apa saja. Dan Tuhan tidak pernah salah. Segala perkara yang datang dalam hidup kita difilter oleh Tuhan. Diseleksi, disaring. Tuhan punya saringan. Tuhan punya alat penapis. Ya tapis semua. Dan yang datang pada kita, yang mewarnai jalan hidup kita, hanya hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang bagus, hal-hal yang mulia, hal-hal yang sedap didengar. Itulah yang mewarnai jalan hidup. Walaupun gak pas pada batin. Tapi seorang budak mengerti. Karena aku tidak punya hak untuk membantah. Aku harus menerima apapun dengan rasa bangga dan syukur. Itulah kata Alkitab. Bersyukurlah dalam segala hal. Ucapkan syukur dalam segala hal. Karena itulah kehendak Allah bagimu dalam Kristus Yesus Tuhan. Berarti ucapan syukur itu adalah sifat seorang budak. Karena dia tidak punya hak untuk membantah. Dia tidak punya hak untuk memprotes. Dan kehidupan seperti inilah yang sangat-sangat menyenangkan Tuhan. Dan kalau kita jalani seperti ini, dengar. Kita tidak usah cari berkat-berkat cari kita. Kita tidak usah cari tender-tender cari kita. Kita tidak usah cari kuasa cari kita. Yang kelima. Seorang budak mempunyai sifat sabar di dalam kesukaran. Sabar dia. Kesukaran tidak bisa dari kehidupan manusia. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-18. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Atau menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi kita lihat di sini bagaimana sabar dalam kesukaran. Bagaimana kita dihimpit sabar. Hal yang pertama yang mewarnai kesukaran kita adalah tidak ada istirahat.
Ayat 7 dan 8 tadi yang saya katakan bahwa majikan ini begitu pulang hambanya, dia tidak berkata mari makan, segarkan dirimu. Tidak. Tuannya tidak bertanya capekkah, lelahkah, Tuan tidak bertanya. Komando berikut datang. Di ladang tidak ada istirahat. Dia pulang ke rumah pun tidak ada istirahat. Perintah baru datang, ikat pinggang dan layani aku. Makanya tidak perlu istirahat di dunia ini. Dunia bukan tempat istirahat. Jadi kalau kau ingin istirahat di dunia ini, kau cari tempat yang sia-sia. Gak ada istirahat di dunia ini. Istirahat yang tenang cuma sorga. Itulah tempat istirahat yang baik. Karena itu orang mati ditulis begini, rest in peace. Istirahat dengan tenang. Karena apa? Dia telah berhenti dari segala kelelahan. Jadi kalau tidak mau lelah, jangan tinggal di dunia. Tinggal di dunia kagak mau, masuk surga sekarang juga belum mau. Bagaimana adik? Mau pergi ke surga? Oh tunggu dulu om, umur saya baru 37. Lagi diorbitkan menjadi kepala bagian bank di Batam. Istri saya pun lagi hamil tua. Nanti anak saya lahir nggak lihat muka bapaknya. Hidup di dunia kagak mau, pulang ke surga juga nggak mau. Jadi paniki aja. Di antara langit dan bumi terbang aja. Hadapi kehidupan sebagai seorang jantan. Hadapi kehidupan seperti seorang pahlawan yang menambrang. Apapun yang terjadi mengalir. Dan Tuhan yang kita sembah tidak akan memberikan cobaan lebih dari kemampuan. Dia tidak akan menguji kita lebih dari kemampuan kita sampai kita terhuyung-huyung. Dan hilang ingatan karena putus urat saraf satu. Dia tidak akan membuat kita putus urat saraf hanya gara-gara pencobaan dan masalah yang diizinkan pada kita. Tetap tenang dan berkata, hai jiwaku, tetap tenang. Tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Tidak ada perkara yang sukar bagi Allah yang olehnya aku percayai. Kuatkan hati. Siapa lagi menguatkan kita kalau bukan kita sendiri? Ayo. Buku saya yang terbaru sekarang ini akan keluar tinggal beberapa bulan lagi selesai sudah. Sudah hampir masuk 85% selesai. Dan tinggal cetak akhir Agustus. Banyak saya memberikan dorongan. Kita harus jadi penghibur bagi diri kita sendiri bersama dengan Tuhan. Dunia kita dunia yang tidak bersahabat. Nggak ada orang yang berpartisipasi di kala kita susah. Nggak ada orang yang berpartisipasi di kala kita kehilangan. Nggak ada orang yang berpartisipasi melihat kita murung durja. Karenanya kita harus memacu diri kita sendiri dengan berkata, hai jiwaku, kenapa kau murung? Hai jiwaku, kenapa kau gundah gulana? Bangkit, ada Tuhan, pandang dia. Karena bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Siapa lagi memacu diri kalau bukan kita sendiri? Orang lain tidak bisa melakukannya bagi kita. Lalu siapa yang bisa melakukannya bagi kita? Kita sendiri. Kau tidak perlu memerlukan penghiburan dari orang. Penghiburan dari orang hanya sia-sia belaka. Penghiburan yang sejati adalah Roh Kudus karena dia penghibur yang sejati. Jalan keluar dari masalah berlari pada Tuhan dan berlindung di bawah kepaknya. Penghiburan yang sejati bagi jiwa berasal dari Tuhan karena dia yang menciptakannya. Ada sebuah buku yang saya baca, dia bilang begini, waktu Allah menciptakan manusia, dia ciptakan ruang hampa dalam diri manusia itu. Yang tidak bisa diisi dengan harum semerbak bunga mawar. Yang tidak bisa diisi dengan keindahan daripada dunia. Yang tidak bisa diisi dengan kesenangan dan hal apapun. Hanya bisa diisi oleh Allah, pencipta manusia itu sendiri. Dikala firman-Nya kau dengar dan menerima kebenaran itu, dia menjadi remah dan menempati tempat kosong tadi. Dikala kau melihat masalah dan kau tidak hanyut karena masalah itu, tapi kau bertahan dan berkata bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Keyakinan itu menciptakan remah dan dia hadir menempati tempat yang kosong tadi.
Jika kau terombang-ambing, tidak ada harapan. Kanan jalan tertutup, kiri jalan tertutup. Depan tidak ada pintu, belakang apalagi. Dan kau berkata, Tuhanku adalah pintu. Dan dia juga sekaligus kunci. Keyakinanmu itu menciptakan sesuatu. Dan memenuhi tempat kosong tadi. Hanya Allah yang mengisi tempat tadi. Kau tidak mendapatkan penghiburan sejati di dunia ini. Karenanya dunia bukan tempat istirahat. Bagi jiwamu, bagi kelelahan. Contoh hamba ini capek di ladang. Pulang ke rumah kecapean lain menanti. Tidak ada istirahat bagi manusia. Satu waktu Coyonggi bercerita. Gembala sidang gereja terbesar dunia. Dia memberi ceramah dan dia memberikan kesaksian. Dia bilang, saya targetkan jemaat saya 1 juta anggota. Waktu jemaat sudah sampai mencapai hampir 850 sampai 900 ribu, dia bangga. Dan dia berkata, puji Tuhan, dikit lagi target 1 juta selesai. Dan kalau target 1 juta selesai, aku akan istirahat. Aku akan pensiun. Dan aku akan jalan-jalan. Sabtu, hari Minggu saya berkhotbah. Sudah begitu, saya serahkan kepemimpinan kepada hamba Tuhan. Aku istirahat. Aku jalan-jalan nikmati hidup. Aku pensiun jalan-jalan dengan nyonya. Dia lagi ngomong-ngomong begitu, Roh Kudus templak dia. Hambaku, tempat istirahat sejati bukan di dunia ini. Tempat istirahat sejati Allah di surga. Tuh. Kita lagi jalan-jalan pun telepon ring. Bos, ada di mana bos? Kan lu tahu hari raya Idul Fitri. Allah pakai Idul Fitri segala nih bos nih. Mau berkat enggak? Mau. Ayo pulang. Enggak ada istirahat. Di sorga telepon tidak berdering. Karena untuk apa lagi telepon? Di sorga makan, minum, kawin dan dikawinkan tidak ada. Di sini kita mesti urus suami, urus istri, urus anak-anak. Sorga nggak ada ngurus-ngurus yang begitu. Kau sampai di sorga kau ketemu istrimu, darling, how are you? Begitu ngomong, tambah lagi, I love you full. Lalu malaikat datang, tadi ngomong apa? Ngomong apa tadi kamu? Enggak, saya kejumpa istri saya. Darling, how are you? I love you full. Tadi masuk kemari lewat mana? Di sini nggak ada love-lovean. Di sini semua kasih, semua penghargaan, penghormatan hanya pada Dia yang duduk di atas tahta yang bernama Yesus Kristus. Salah masuk. Karena di sini makan, minum, kawin dan dikawinkan tidak ada. Semua perhatian, semua kemuliaan, kekuatan hanya pada Dia yang bernama Yesus Kristus. Nah, dan di sana kita nggak ada duduk kata, darling, nggak ada. Kita lihat bini kita kayak lihat malaikat aja. Udah nggak lihat siapa, rasa cinta udah nggak ada. Rasa nafsu birahi udah nggak ada. Karena diganti dengan tubuh yang baru. Pikiran yang baru. Hati yang baru. Kemah yang lama dibongkar. Diganti dengan kemah yang baru. Yang rasa lapar tidak ada. Rasa haus tidak ada. Mata kudus. Perut kudus. Robah nama menjadi kudus. Kuduslah Tuhan serwa sekalian alam. Agus kudus, Marta kudus, Markus kudus, Prokorus kudus, Nikanor kudus, semua kudus. Jika kau masih pikir-pikir dosa, malaikat bilang sebelah sana, sebelah sana. Bukan di sini. Di sini cuma yang kudus-kudus saja, yang najis-najis sebelah sana. Jadi luar biasa ya. Jadi dunia bukan tempat istirahat. Haleluya. Di sini kita kerja-kerja buat Tuhan terlalu manis. Biar sonder gaji. Ada pakai bahasa Belanda sepotong. Sonder gaji terlalu manis. Makanya melayani sekarang ya. Yang muda-muda ikut kor. Buru-buru. Jangan kau cuma punya suara bagus. Kau cuma bengong aja di belakang. Ikut kor. Sekarang Hosana lagi targetkan 100 suara. Untuk tahun 2015.
Coba tadi ibu-ibu aja nyanyi, saya sampai kaget loh. Duh, ilah tadi suaranya keren amat. Biasanya cuma mulut terbuka tapi suara nggak keluar. Kali ini suaranya keluar karena pemimpinnya laki-laki kali ya. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk pemimpin KOR. Haleluya, luar biasa. Mentang-mentang dipimpin sama laki-laki aja. Duh, ilah sampai saya kaget sendiri. Biasanya mulut terbuka tapi suara nggak keluar. Kali ini mulut terbuka suara juga keluar. Haleluya. Beri tepuk tangan buat KOR Gloria. Weh, segini aja sudah begitu goyang lampu, apalagi 100. Luar biasa ya. Berlatih supaya sampai di sorga kita bergabung dengan KOR besar. Segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Haleluya. Kita di sorga cuma nyanyi aja. Makanya nggak suka-suka nyanyi di sini, sampai di sorga nggak betah. Sudah bisa tanya sama malaikat, permisi, mau numpang nanya. Emang di sini kerjanya nggak ada yang lagi, cuma nyanyi? Haleluya, luar biasa. Makanya nggak suka-suka nyanyi di sini, nanti sampai di sorga nggak betah, ngerti? Ini ibadah apa ya? Ntar diri, ntar duduk, ntar diri, ntar duduk, ntar nyanyi, ntar nangis, ntar nyanyi, ntar nangis. Udah gitu doa deh tuh. Kalau gitu Bapak terima kasih. Ini pusat latihan bos. Training center gereja itu. Gereja itu pusat latihan, training center. Jadi kita lagi latih menyanyi, latih dengar kehendak Tuhan supaya sampai di sorga betah. Haleluya. Dan kita di sana istirahat dari segala kelelahan. Karena urus bini udah gak ada lagi di sorga, urus laki gak ada lagi di sorga. Semua sukacita senantiasa. Haleluya. Siapa yang ingin ke sorga coba lambaikan tangannya dulu. Wah, semua ya, termasuk aku juga. Amin. Haleluya. Sorga-sorga mulia, itulah tempat kediaman kita pada akhirnya. Jadi di sana kita istirahat selamanya. Haleluya. Jadi tidak ada istirahat. Tidak ada pujian dan terima kasih. Ayat 9 berkata, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Tidak ada terima kasih. Jadi melayani Tuhan itu enggak tentu hormat. Jadi kalau kau dapat hormat di sini, sana sudah enggak ada lagi. Pilih mana? Mau dapat hormat sekarang di sini aja atau nanti sama Tuhan? Kalau sini kan enggak sempurna hormatnya, ngerti? Paling-paling cuma Pak kau bilang terima kasih ya bos, udah melayani ini. Hanya sebatas itu. Tapi kalau sampai di sorga, penghargaannya lain. Mau pengen tahu bentuk penghargaannya apa? Mau pengen tahu? Tuhan robah posisi. Ini yang kedua. Posisi kita dirobah. Tadi budak, sekarang jadi sahabat. Tuh, Tuhan robah posisi. Tapi karakter tetap sama. Posisi adalah sahabat, karakter tetap budak. Yohanes 15 ayat 15. Hadirkan di layar, biar kita baca rame-rame. Yohanes 15. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi apa? Hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Oh, sekarang kita berubah posisi. Tidak lagi budak. Tapi anak raja di atas segala raja. Anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dari muka-muka kentara sekarang. Cerah bercahaya. Karena dia bukan lagi budak. Bukan anak budak. Tapi anak raja di atas segala raja. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu buat rancangan Tuhan yang luar biasa. Kita jadi anak raja. Nah, penghargaan yang berikut. Yang menjadi hal kedua yang kita kaji. Dia berikan penghargaan. Tadi begitu pulang, ikat pinggang. Layani aku. Sekarang kebaliknya. Tuhan Yesus ikat pinggang kita. Dan layani kita. Makan dan minum. Baca dulu bersama saya. Lukas 12 ayat 37. Lukas 12 ayat 37. Berbahagialah hamba. Sekali lagi berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka.
Tadi cerita yang lain, Tuhan suruh ikat pinggang. Layani aku. Di sorga nanti kau setia. Jalani kehidupan sebagai budak. Sampai ketemu Tuhan. Di roba posisi. Dia bilang, sekarang duduk makan. Aku yang ikat pinggang dan melayani aku. Jadi jika kita melayani Tuhan sekarang, Dia tidak berhutang. Dia akan balaskan segala kelelahan. Karenanya Alkitab berkata, berilah teguh dan jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kelelahan dalam Tuhan tidak sia-sia. Amin.